nama saya Ilham Rahmat Kurniawan, NPM 501915, kelas 4E. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang silabus dan rencana pembelajaran untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Telah kita ketahui bahwasanya silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Adapun fungsi silabus, yang pertama preventif, yang kedua korektif, yang ketiga konstruktif. Selanjutnya adapun komponen silabus. Komponen silabus terdiri dari yang pertama yaitu standar kompetensi, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga kegiatan pembelajaran, yang keempat indikator, yang kelima penilaian, yang keenam alokasi waktu, dan yang ketujuh sumber belajar. Selanjutnya adapun landasan pengembangan silabus. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Yang kedua, terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Adapun prinsip-prinsip pengembangan silabus, yang pertama relevansi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kontinuitas, yang keempat efektivitas, yang kelima efisiensi, yang keenam konsistensi, dan yang ketujuh memadai. Selanjutnya adapun langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama kita harus melakukan perencanaan. Dan yang kedua, kita harus melakukan pelaksanaan. Selanjutnya adapun rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu atau RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Adapun landasan pengembangan kurikulum, yang pertama terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Selanjutnya adapun komponen RPP. Yang pertama, kolom identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan metode pembelajaran, yang kesembilan kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh penilaian, dan yang terakhir sumber belajar. Selanjutnya adapun langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama kita harus menuliskan identitas mata pelajaran, yang kedua menulis standar kompetensi, yang ketiga menuliskan kompetensi dasar, yang keempat menuliskan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima merumuskan tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, yang kesembilan merumuskan kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh menentukan media atau alat atau bahan, dan yang terakhir melakukan penilaian hasil belajar. Selanjutnya adapun karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Yaitu esensi proses pembelajaran di kelas tinggi meliputi kelas 4, 5, dan 6. Adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi, sehingga penerapannya menyelesaikan soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi sekolah dasar. Di antaranya ceramah,
tanya jawab, latihan, belajar kelompok, observasi atau pengamatan, inquiry, pemecahan masalah. Siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis, yaitu mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang silabus dan rencana pembelajaran untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.